Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama-tama saya mau izin kepada semuanya menyampaikan amanah dari ibu saya, salam kepada Ustadz Hadi Hidayat, semoga sehat selalu dan berkah selalu. Yang kedua, tadi saya melihat Ustadz batuk, syafakallah Ustadz, dan mohon doanya juga buat kita semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu terhindar dari segala kemaksiatan. Pertanyaannya Ustadz, jadi saya punya pengalaman bahwa ada seseorang yang secara jarak dia nggak terlalu jauh rumahnya, anggaplah Tangerang Jakarta gitu Ustadz. Lalu dengan kesibukannya beliau melakukan jamak qashar gitu Ustadz. Nah di sini kan kalau yang saya tahu ada ketentuannya gitu, salah satunya jarak gitu ya Ustadz. Nah ketika melihat itu saya lumayan bertanya-tanya gitu, kenapa bisa memilih buat jamak qashar gitu. Baik. Dan pertanyaannya adalah ketentuan pastinya apa sih Ustadz soal seseorang itu boleh menjamak dan mengqashar. Baik, Quran surah keempat ayat 101, paling kiri sebelah bawah di pojok bawah ya. Baik. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika Anda dalam perjalanan dan di perjalanan itu disifati oleh Al-Qur'an itu wa idza darabtum fil ard, jika engkau berkelana itu di al-ard ya, maka di situ oleh Nabi SAW dirinci ada ukuran jarak. Satu, namanya masafah. Dua, falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Nah, bagian keduanya ditunjukkan situasi yang memang beda jarak tapi ada kesulitan untuk mengerjakannya. Disebut dengan masyaqqah. Maka sholat itu bisa diqashar atau dijama'. Jadi ada qashar saja, ada jama' dan qashar. Contoh, zuhur dengan asar. Saya barusan tadi jama' karena setelah ini saya mau ke bandara terbang ke Lampung. Saya jama', namanya 4 dengan 4 jama' kamil. Semuanya 4. Kalau saya jadikan qashar saja, saya terbang ke sana asar belum tiba. Cuman terbang nyampe gitu kan. Maka saya bisa singkat karena saya ingin cepat-cepat ke bandara, saya singkat jadikan qashar tanpa jama'. Oh, saya tiba ke sana ternyata sudah sampai asar. Oke, kemudian saya gabungkan maka menjadi jama' qashar. Digabungkan zuhur dengan asar 2. Selesai. Paham sampai sini? Dari segi jarak yang boleh dijama' atau diqashar itu yang pertama adalah jaraknya 3 farsah. Kalau dikonversi ke hitungan kita sekarang kurang lebih 82 km. Segi jarak. Itu paling minimal. Jelas ya? Minimalnya. Yang kedua, bagaimana kalau jaraknya lebih daripada itu atau kurang dari itu tapi tingkat kesulitannya menyulitkan kita menunaikan sholat. Namanya masyaqqah. Contoh, dari sini Tanah Kusir ke Pondok Indah ya, jaraknya nggak terlalu jauh atau jangan terlalu Pondok Indah lah. Misal saya ambil ke Kampung Rambutan arah sana ya, Jakarta Timur. Jaraknya mungkin kalau lenggang itu sekitar 15 menit. Tapi dari sini kita ingin terbang ke misalnya ke Semarang. Ya, jaraknya jauh, terbangnya mungkin cuma 45 atau 1 jam sampai dengan ke sana. Baik, Anda berangkat sekarang, nyampe sana, ya asal aja belum. Tapi Anda dari sini ke Kampung Rambutan pakai beca. Jelas ya? Baik, situasinya sulit, ada macet, ada macam-macam. Sampainya ke sana bahkan menjelang maghrib. Nah, itu yang disebut dengan masyaqqah. Kalau dalam perjalanan yang mungkin jaraknya pun tidak terlampau jauh, tapi kesulitannya itu tinggi. Ya, ada macet, ada macam-macam yang diduga kita sampai ke tujuan tidak sampai pada waktunya atau kehilangan waktunya, itu boleh menjadikan kita menjama' atau bahkan mengqashar dalam keadaan kekhawatiran yang dalam. Kasus Nabi SAW pernah menjama' sholat padahal tidak ada safar di masjid aja. Yang terjadi apa? Yang terjadi itu ada hujan, ada badai, maka teman-teman jamaah yang di masjid itu kata Nabi, ayo qomat lagi, langsung ke Isya. Setelah itu langsung jama' maghrib ke Isya, padahal nggak ada safar. Setelah itu pulang, ya, dan nggak ada yang ke masjid lagi, tinggal azan saja. Nah, maka kebolehan dilakukan jama' pada masa itu masyaqqah namanya, tingkat kesulitannya, sehingga dikhawatirkan kalau pulang ke masjid lagi maka akan merusak kondisi fisik. Ya, sesuatu yang membahayakan kepada fisik. Tapi yang boleh jama' itu cuma ahlu masjid, yang di luar masjid tetap berlaku seperti
sedia kalanya. Itu kondisi yang di dalam saja secara internal. Maka kalau tadi ada teman Anda yang melakukan, walaupun secara jarak mungkin belum memenuhi kualifikasi untuk qasar, boleh jadi dia punya kadar kesulitan, ada masyakkah yang ia alami yang menjadikan beliau melakukan jama' atau qasar di dalamnya. Jelas?